Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama Muhammad Hasan Mastur, NIM 2284110011, KPI 3A, Komunikasi Penyiaran Islam 3A, Universitas Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, UINSI Cirebon. Jadi di dalam mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi itu ada materi yang membahas tentang kekuasaan atau power dalam kelompok atau dalam organisasi atau juga dalam perusahaan. Saya akan membahas itu. Sebelumnya definisinya dulu. Kekuasaan atau power itu adalah kemampuan atau kekuatan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Jadi berupa kekuatan agar orang terpengaruhi oleh si orang yang punya power itu. Ya artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok atau orang-orang atau manajer atau bawahan gitu. Terus kekuasaan juga berarti itu sebuah kemampuan untuk mempengaruhi individu kelompok kan. Nah, keputusan juga atau kejadian. Nah, kekuasaan itu tidak sama dengan wewenang gitu. Jadi berbeda. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Nah, itu definisi dikit. Selanjutnya ada 5 macam power atau 5 macam kekuasaan. Yang pertama ada reward power. Reward power itu kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah, atau singkatnya bonus sampai senioritas atau persahabatan. Itu reward power. Kemudian source power. Yang kedua source power. Nah, itulah pokoknya. Kekuasaan yang kedua ini itu berdasarkan pada kemampuan orang yang menghukum orang yang dipengaruhi gitu kalau tidak memenuhi perintah atau pernyataan, atau berupa teguran sampai hukuman. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kekuasaan sah atau legitimate power. Yang ketiga ini disebut kekuasaan formal gitu, yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempatnya expert power atau kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Orang lain yang dimaksud anggota organisasi atau anggota perusahaan, dan lain-lain, atau singkatnya profesional atau tenaga ahli.
Jadi mereka itu punya power gitu, orang yang profesional. Selanjutnya saja yang terakhir ada kekuasaan rujukan atau yang sering disebut reference power. Kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan gitu bagi yang dipengaruhi, seperti orang itu berkarisma, berwibawa, pemberani, simpatik dan lain-lain. Seperti itu. Bagaimana menangani kekuasaan? Nah, pandangan kekuasaan dengan wajah negatif itu mengindikasikan bahwa kekuasaan itu mempunyai kekuasaan atas diri orang lain yang kurang beruntung dan menganggap orang sebagai tidak lebih dari poin untuk kegagalan bagi pengguna kekuasaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada karakteristik kunci menangani kekuasaan dengan sukses. Yang pertama, gimana sih karakteristik kunci atau ciri-ciri kunci menangani kekuasaan dengan sukses itu? Yang pertama, peka terhadap sumber kekuasaan mereka gitu. Jadi dari mana kekuasaan, power mereka gitu, kok bisa mereka itu nurut, bisa pengertian, bisa berwibawa sehingga dia dengan gampangnya memerintah orang lain, memerintah bawahannya gitu. Jadi kita harus peka sumbernya dari mana gitu, kenapa sih dia itu kayak gitu. Terus yang kedua, mengakui perbedaan biaya, resiko dan manfaat dari kelima kekuasaan dasar. Itu menggunakan dasar kekuasaan manapun yang sesuai dengan situasi atau orang tertentu gitu. Jadi yang ketiga aja langsung itu menghargai bahwa setiap dasar kekuasaan itu mempunyai keunggulan. Yang namanya dasar itu kan gagasan, dia itu emang sebagai pijakan gitu, jadi kayak backingnya gitu, kayak bodyguardnya gitu. Metode apapun yang paling baik, tetap dasar kekuasaan itu mempunyai keunggulan. Jadi bagaimanapun hukum itu akan menang. Yang keempat, mempunyai sasaran karir yang membuat mereka mengembangkan dan menggunakan kreativitas mereka untuk membuat orang merasa terganggu padanya gitu, seperti itu. Kemudian yang kelima, bertindak secara dewasa dan mengembangkan kendali diri. Menghindari memojokkan kekuasaan secara angkuh dan mencoba untuk bertindak tidak kasar bila tidak diperlukan gitu. Berarti kalau perlu ya kasar aja menurutnya gitu. Yang keenam, memahami bahwa kekuasaan itu perlu untuk melaksanakan pekerjaan, karena merasa senang menggunakan kekuasaan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi atau kelompok. Kekuasaan menjadi mudah terlembaga, tetapi bagi mereka yang dipercayai orang lain, memiliki kekuasaan kelihatannya lebih mudah untuk dipengaruhi orang lain. Nah, seperti itu karakteristik kunci kekuasaan. Yang selanjutnya udah sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.